Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok kemagnetan kelas C Teknik Laboratorium ingin melakukan presentasi terkait proyek kami. Sebelumnya, di sini perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Erina Dwi Krisnawanto, dengan NIM 001. Yang kedua ada Sylvia Ainur Rohma dengan NIM 002. Yang ketiga ada Faizatul Asmi dengan NIM 015. Yang keempat ada Haniah Alivia dengan NIM 030. Dan yang terakhir ada Erika Yolanda Frisalia dengan NIM 039. Nah, judul dari proyek kami yakni rancang bangun alat peraga fisika untuk mengukur kuat medan magnet berbasis Arduino Uno. Rumusan masalah yang kami ambil ada dua, yakni yang pertama, bagaimanakah perancangan alat peraga fisika untuk mengukur kuat medan magnet berbasis Arduino Uno untuk siswa SMA atau MA. Yang kedua, bagaimanakah hasil pengukuran kuat medan magnet berbasis Arduino Uno. Tujuannya yakni dapat merancang alat peraga fisika untuk mengukur kuat medan magnet berbasis Arduino Uno untuk siswa SMA atau MA. Yang kedua, untuk mengetahui hasil pengukuran kuat medan magnet berbasis Arduino Uno. Nah, manfaat perancangan itu sendiri ada 4. Yang pertama itu, bagi peneliti, hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan maupun pengalaman dalam merancang alat peraga fisika untuk mengukur kuat medan magnet berbasis Arduino Uno. Yang kedua, bagi siswa, penelitian ini dapat menjadikan sumber informasi dan motivasi agar dapat merancang alat peraga maupun alat praktikum fisika berbasis Arduino Uno. Yang ketiga, bagi guru fisika, penelitian ini dapat menjadi suatu dampak positif untuk membuat dan merancang alat-alat peraga atau praktikum fisika berbasis Arduino Uno dan sejenisnya untuk dikenalkan kepada peserta didik. Yang keempat, bagi peneliti lain, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dalam merancang alat peraga maupun alat praktikum fisika berbasis Arduino Uno. Selanjutnya, mengenai materi medan magnet akan dijelaskan oleh rekan saya, Erika Yolanda. Kepada Erika, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan mengenai medan magnet. Nah, medan magnet terbentuk dari gerak elektron. Mengingat arus listrik yang melalui penghantar merupakan aliran elektron, maka di sekeliling kawat listrik tersebut akan ditimbulkan suatu medan magnet. Medan magnet memiliki arah, kerapatan, dan intensitas yang digambarkan sebagai garis-garis fluks. Dapat dilihat pada gambar di samping ini. Next. Nah, yang selanjutnya yaitu Arduino Uno. Arduino adalah mikrokontroler serbaguna yang memungkinkan untuk diprogram. Program di Arduino biasa dinamakan dengan Sketch. Arduino adalah sebuah platform open source, yaitu sumber terbuka yang digunakan untuk membuat proyek-proyek elektronika. Arduino terdiri dari dua bagian utama, yaitu sebuah papan sirkuit fisik yang sering disebut juga dengan mikrokontroler dan sebuah perangkat lunak atau software atau IED yang berjalan pada komputer sebagai kompiler. Nah, dapat dilihat di samping yaitu gambar Arduino Uno. Next. Yang selanjutnya mengenai sensor efek Hall UGN 3503. Nah, sensor sendiri adalah komponen yang dapat digunakan untuk mengkonversi suatu besaran tertentu menjadi satuan analog sehingga dapat dibaca oleh suatu rangkaian elektronik. Kemudian untuk sensor efek Hall merupakan sensor yang digunakan untuk mendeteksi medan magnet. Sensor ini terdiri dari sebuah lapisan silikon yang berfungsi untuk mengalirkan arus listrik. Dapat dilihat pada gambar di samping ini. Next. Kemudian selanjutnya yaitu
LCD yang selanjutnya yaitu LCD I2C, di mana LCD sendiri merupakan jenis kristal cair yang digunakan dalam pengembangan teknologi yang bertipe nematik atau molekul-molekulnya mempunyai pola tertentu dengan arah tertentu. Nah, di sini sudah ada gambar LCD I2C. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Faiz. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian yang relevan terkait judul Rancang Bangun Alat Peraga Fisika untuk mengukur kuat medan magnet berbasis Arduino Uno. Penelitian lainnya yang telah dilakukan yakni mengenai perancangan dan pembuatan detektor medan magnet menggunakan sensor UGN 3503 berbasis PC oleh Maya Fatmawati dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, pada penelitian ini didapatkan nilai besar kuat medan magnetik dari pemancar medan magnet. Akan tetapi pada penelitian tersebut, alat yang telah selesai dibuat bersifat tetap, tidak portable, atau tidak dapat dibawa-bawa. Kemudian alat ukur medan magnet sebelumnya telah dibuat oleh Pambuka dan Raharjo 2018 dengan mengukur medan magnet yang terdapat pada toroida. Pambuka melakukan ukuran dengan memvariasikan jumlah lilitan kawat dan arus listrik pada toroida. Alat yang digunakan untuk mendeteksi medan magnet adalah sensor efek Hall. Next. Nah, kemudian masuk kepada metode penelitian. Untuk alat dan bahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yang pertama ada Arduino Uno, yang kedua ada sensor efek Hall, ITRM, yang ketiga ada LCD, yang keempat I2C, kelima charger TP4056, yang keenam baterai 18650, yang ketujuh software Proteus. Next. Nah, pada uji coba perancangan itu didapatkan hasil uji coba alat peraga dengan memanfaatkan magnet silinder dengan penerapan perbedaan jarak serta solenoida 10 lilitan untuk lilitan yang menggunakan kabel. Untuk yang pertama, tabel 1 kuat medan magnet silinder pada terdapat 5 jarak, ada 2 cm, 4 cm, 6 cm, 8 cm, dan 10 cm. Kemudian untuk voltasenya didapatkan 4970,67, yang 4 cm 4941,35, yang 6 cm 4931,57, yang 8 cm 4868,04, dan yang 10 cm 4692,08. Kemudian untuk flux magnetnya didapatkan 264952,75, kemudian 263388,84, selanjutnya 262867,53, kemudian 259479,03, dan 250095,45. Next. Kemudian untuk tabel yang kedua, kuat medan magnet selenoida dengan 12 lilitan kawat, jaraknya sama seperti yang sebelumnya. Untuk voltasenya didapatkan 5000 milivolt, kemudian yang kedua 4877,81, yang ketiga 2184,75, yang keempat 835,78, dan yang kelima 3802,54. Kemudian untuk flux magnetnya
ada 26616,68, kemudian 2600,34, kemudian 116379,46, selanjutnya 438,69, dan yang terakhir 202,656,25. Next. Nah, yang ketiga itu tabel 3 kuat medan selenoida 22 lilitan pada kabel. Jaraknya sama seperti yang tadi. Untuk voltasenya didapatkan 2082,11, kemudian 4941,35, kemudian 5000, kemudian 333,33, dan 4144,67. Kemudian untuk flux magnetnya 110905,71, kemudian 263388,84, selanjutnya 2665116,68, 1177633,37, dan yang terakhir 220990,09. Baik, untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Hania. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari presentasi kali ini, yaitu yang pertama, berdasarkan hasil penelitian Waru et al. 2021, adanya pengaruh letak posisi pengukuran sensor mempengaruhi besar medan magnet yang terbaca. Nah, jadi oleh karena itu, untuk uji coba penelitian ini melakukan pada jarak terdekat, yaitu sekitar 2 cm. Dan yang kedua di sini dapat diketahui pada 3 benda yang berbeda, dan magnet semakin mengecil ketika jarak pengukuran semakin jauh. Menurut Salomo et al. 2016, hal ini disebabkan oleh semakin kecilnya kontribusi flux magnet dari kumparan yang menghasilkan medan magnet tersebut. Next. Evaluasinya yaitu yang pertama, dapat dilakukan dengan penggunaan sensor type lain sebagai pembanding. Dan yang kedua yaitu dapat dilakukan dengan pengecekan tingkat keakurasian sensor. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah menyampaikan materi dari uji rancang bangun. Selanjutnya itu ada penjelasan mengenai uji coba alat yang akan dipaparkan oleh Sylvia Ainur Rahman. Baik, untuk melakukan uji coba rancangan kemagnetan ini untuk mengukur alat medan magnet, berikut adalah codingan dari Arduino-nya sendiri. Dan nanti akan dilakukan penguploadan dengan mencet tombol tools yang ini, karena di sini saya sudah menguploadnya dan akan menerapkannya menggunakan baterai. Dan akan muncul seperti ini. Di sini untuk hasil sensor sendiri, untuk yang warna hijau adalah output, untuk yang kuning adalah ground, dan di oranye adalah VCC. Lalu sini ada peletakan kabel merah 5 volt dan kabel putih ini pada ground, dan untuk LCD sendiri diletakkan pada A3, A4, lalu ada di
ground, dan juga PCC. Baik, terima kasih kepada Sylvia Ainur Rohma terkait pemaparan uji coba kerja alat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok Kemahnetan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika dari kelompok kami terdapat salah tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.